mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya dimanapun Anda berada. Apalagi bersama Dia TV Channel. Ya, tentunya seperti biasa dalam acara Ngobrol Kita. Ya, Om Bob. Yap. Nah, udah mulai lagi dalam acara Ngobrol Kita nih Om Bob ya. Asingnya kayaknya kita ngobrolin apa nih kita berdua nih Om Bob? Ya, kalau sama Bang Pablo sih ngobrolin apa asik. Asik. Buat saya Ya tentunya obrolan yang asik-asik ya. asik aja. Ya tentu juga Om Bob nih kalau nggak salah kan kita merayakan Hari Jadi Bogor. Ya betul, Ya. tanggal 3 Juni. Tanggal 3 Juni ya seperti biasa Hari Jadi Bogor tanggal 3 Juni. Kalau nggak salah yang 541 sekarang ya. Yang ke ya 500. 541. Ternyata Bogor usianya lebih tua dari negara ini ya. Karena memang kan sebelum di penamaan negara Republik Indonesia ini, kota-kota di dalam negara Republik Indonesia ini memang sudah ada. Ada ya tentunya. Termasuk di daerah-daerah lain juga usianya udah ada yang lebih tua. Seperti kemarin Surabaya sendiri udah 730 malah kalau Surabaya itu. Nah, Om Bob sendiri udah lama kan tinggal di Bogor. Sudah sekitar 40 tahunan ya. 40 tahunan. Nah, gimana nih? Mungkin ada ya kita sambil di sini dalam rangka yang merayakan juga ya mungkin ya, merayakan Hari Jadi Bogor. Nah, sebagai kita warga Bogor, itu kan sebagai warga Bogor. Nah, selama Om Bob nih cerita Om Bob kayaknya pengalaman Om Bob di Bogor gimana kesan pesannya dari sejak kita masih kecil sampai sekarang. Gitu. Memang di masa sekarang ini akhir-akhir ini ya terasa agak apa ya, banyak perubahan lah ya. Banyak perubahan dibanding ketika kita ya menjalani masa-masa kecil kita di Bogor. Ya tentunya dong. Memang ya pembangunan kan terus berlanjut, apalagi Bogor ini kan menjadi salah satu kota penyangga ibu kota negara juga kan. Betul. Masih tidak seberapa jauh posisinya dari ibu kota negara di Jakarta. Jadi ya sangat-sangat berbeda suasana dulu, baik itu lingkungannya, hawanya pun, hawa sejuknya itu udah mulai menurun juga karena sudah ya bisa dikatakan mulai banyak polusi lah di kota Bogor ini. Sudah nggak kayak dulu lagi ya. Udah nggak kayak dulu lagi yang dulu itu perasaan apa yang dinyanyikan di lagu-lagu apa lagu-lagu nasional, lagu Lagu nasional. lagu wajib itu kan, Bogor kota indah sejuk nyaman gitu. Oh iya, itu lagu khas Bogor kan. Bogor bagai bunga di dalam taman itu ketika kita masih di usia anak-anak itu ya rasa sekali. Rasa sekali betul. Berbeda dengan sekarang, dimana justru banyak daerah di Bogor ini ya ketika bocil-bocil atau para pemuda-pemuda ABG-nya itu ya jangan jauh ya, ketika ingin bermain bola pun udah mulai sulitan gitu mendapatkan lokasi untuk bermain bola. Dan kalau di kampung-kampung itu termasuk ya maksudnya termasuk di kampung-kampung juga udah mulai jarang gitu ya, ada lapangan-lapangan untuk bermain bola. Udah jarang banget dah. Udah jarang banget, bahkan kadang-kadang kita menemukan anak-anak itu bermain bola itu di tengah jalan. Di tengah jalan sih, membahayakan padahal ya. Padahal itu sangat berbahaya sekali. Ya itulah karena ya begitu pesatnya gitu ya, baik pembangunan fisiknya maupun pertumbuhan penduduknya.
begitu pesat dan ya sudah sangat padat juga itu di sekitaran Bogor. Tapi tidaknya ada mungkin selama kita tinggal di Bogor kan tentunya ada yang pengalaman yang berkesan mungkin ya, mungkin selama tinggal di Bogor barangkali kan apa gitu yang kayaknya rasa-rasanya itu hingga sekarang itu masih teringat gitu kan selama kita tinggal di Bogor ini kan. Apa sih dalam artian menurut Om Bob nih ya sebagai warga Bogor kebanggaan lah, dalam artian bisa bilang kebanggaan dari Bogor sendiri apa sih kan? Kan kalau saya secara pribadi kan kebanggaan saya sebagai warga Bogor ya bahwasanya ya Bogor ini yang memiliki satu ciri khas yang dimana ya Bogor itu adalah memang tempat para orang-orang untuk berwisata gitu kan, berwisata datang ke sini, berwisata datang ke sini ya bisa dibilang kan untuk menghilangkan penat. Berarti kan kita dalam pengertiannya itu bahwasanya Bogor ini, orang-orang Bogor ini dia bisa identik dengan keramahannya, dengan suasana kotanya yang nyaman sehingga orang-orang pada datang ke sini untuk melakukan ya wisata atau yang lainnya itu kalau saya secara pribadi mah kayak ada rasa kebanggaan sendiri gitu kan. Nah, kalau menurut Om Bob gimana tuh? Kalau Om Bob sendiri kebanggaan sebagai warga Bogor apa sih gitu? Ya tidak terlalu jauh berbeda dengan Om Pablo ya, di mana sebagai warga Bogor ya kita cukup bangga dengan apa yang ada di Bogor, termasuk destinasi wisatanya, terus termasuk peninggalan sejarahnya, baik itu berupa fisiknya maupun dari cerita sejarah itu ya sangat luar biasa sekali. Itu yang jadi salah satu kebanggaan saya. Terus yang jadi ikon apa ya, ciri khas utama kota Bogor itu yaitu ya identik dengan Sunda ya, Sunda yang terkenal dengan keramahannya. Dan salah satu ciri yang tidak bisa dilepaskan dari kota Bogor itu adalah disebut dengan kota hujan. Kota hujan. Tidak jarang ketika di musim kemarau pun di wilayah lain di Bogor itu ya masih tetap ada curah hujannya. Walaupun sekarang ini bukan sekarang ya, dari tahun-tahun kemarin Bogor itu ada julukan juga kota 1000 angkot. Ya karena memang angkotnya begitu banyak. Nah Om Bob, tadi kan kalau kita kan berbicara begitu sekarang ngobrol gini kan ya keterkaitannya mengenai hari jadi Bogor yang ke-541. Ya tentunya kita bisa dong kita sama-sama kita ngobrolan kita tarik ke belakangnya itu ya bagaimana pada saat dulu mengenai sejarah Bogor ini ya. Sejarah Bogor ini kan tentunya 3 Juni 541 ini mengambil dari tanggal 3 Juni 1482 yaitu di mana berdirinya Kerajaan Pajajaran. Itu yang sampai sekarang ini ya memang banyak ya termasuk kita juga ataupun yang lainnya mencoba menggali terus ya mengenai sejarah Kerajaan Pajajaran ini ya. Gitu. Nah kalau Om Bob sendiri nih ya kita kan sama-sama bicara sejarah, kita kembali tarik ke belakang bicara sejarah Kerajaan Pajajaran. Nah itu kan kalau kita bicara sejarah Kerajaan Pajajaran mungkin udah banyak dibahas di mana-mana pun itu. Cuma kan memang kalau yang selalu menjadi menjadi kebanggaan tersendiri itu adalah bagaimana pada saat dulu kan memang Pajajaran itu mempunyai satu orang raja yang begitu sangat bijaksana. Gitu, sangat dermawan, dekat dengan rakyatnya pada saat itu. Berhasil mensejahterakan rakyat. Kayak gitu. Nah itu satu kebanggaan sendiri pada saat kita berbicara mengenai tarik ke belakang sejarah Kerajaan Pajajaran. Tapi menurut Om Bob sendiri gimana nih kisah dari sejarah Kerajaan Pajajaran kan ya ada yang mengatakan kan kita berbicara ya obrolan kita ini tergantung pemahaman kita lah kan analisa kita. Nah kira-kira Om Bob sendiri
melihat, menganalisa dan sebagainya mengenai sejarah panjang dari kerajaan Pajajaran ini gimana? Jadi usia Bogor itu sekarang sudah 541. Ya. 541 kalau kita tarik mundur tahun ke belakang berarti hitung berdirinya itu sekitar tahun 1482 ya. Ya. Berarti bertepatan dengan berdirinya Kerajaan Pajajaran. Mungkin itu titik awal penghitungan penamaan Kota Bogor ya. Ya, walaupun Kerajaan Pajajaran ini dia eksis tidak terlalu lama juga ya. Hanya ya sekitar 79 tahun, 79 kurang lebihnya sekitar segitu. Sampai dengan 1579 kalau saya. Jadi Pajajaran itu ya identik dengan Sunda ya, yang emang awal mula berdirinya itu dari kerajaan Sunda kan dulunya. Dan kemudian menjadi Pajajaran di tahun 1482, yaitu dihitung dari titik itulah penghitungan tahun berdirinya Kota Bogor. Walaupun kemudian setelah Pajajaran itu runtuh di tahun 579, 100 tahun kemudian di tahun 1679 datanglah rombongan dari ekspedisi pemerintahan Belanda ya. Itu emang dia lebih concernnya di daerah Bandung, kemudian karena penataan segalanya merambah ke sini dan melakukan suatu itu apa yang disebut dengan babat alas untuk membuat begitu apa ya, waktu itu dibilangnya babakan itu ya untuk tempat untuk ya tinggal lah ya macam itu. Dan setelah babat alas itu artinya menebang pohon dan membuat wilayah untuk pemukiman mungkin ya. Dan setelah di babat alas itu dibakarlah sisa-sisa dari babat alas itu. Kemudian setelah dari sisa-sisa pembakaran itu muncullah tunggul-tunggul pohon aren yang menurut bahasa Sunda tunggul pohon yang sudah tua atau yang tunggul-tunggul aren yang terbakar itu ya disebut dengan Bogor dalam penamaan bahasa Sunda. Dan kalau dari bahasa pemerintah Hindia Belanda itu sendiri kan dulunya Bogor itu disebut dengan Butenzog ya. Butenzog yang ya mungkin soal itu Kang Pablo lebih tahu. Dan coba kita jabarkan gitu. Ya kan kalau kita nyambung bicara mengenai kerajaan Pajajaran itu sendiri kan memang kerajaan Pajajaran ini kan memang awal mulanya itu kan terbentuknya di mana penyatuan antara kerajaan Sunda dengan Galuh ya. Yang pada saat itu di mana dinikahkannya lah seorang turunan dari Sunda yaitu Dimas Kentring Manik dan turunan dari Galuh ini Raden Pamanarasa sehingga menikah. Dan biar tidak ada perbedaan menyatu, jadi berdirilah nama sebuah kerajaan namanya Pajajaran. Jadi intinya tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, intinya sejajar. Ya bisa dikatakan mungkin pada saat berdirinya kerajaan Pajajaran itu menganut pahamnya mungkin berdiri sama tinggi, duduk sama rendah gitu. Jadi sama, tidak ada perbedaan di antara. Itu kan memang kalau kita bicara mengenai awal mula berdirinya kerajaan Pajajaran kan berawal dari pernikahan antara keturunan Galuh dengan keturunan dari kerajaan Sunda itu sendiri. Berdirilah kerajaan Pajajaran sehingga mendapat gelarlah seorang raja itu Sri Baduga Maharaja Prabu Jaya Dewata gitu kan. Yang pada saat itu memang beliau itu sungguh sangat ya dalam cerita-ceritanya begitu banyak sekali ya kisah yang mengisahkan tentang seorang Prabu Siliwangi yang mengagungkan dirinya gitu kan.
Nah, dari sejarah kerajaan Pajajaran itu sendiri memang lebih banyak itu mengisahkan seorang Prabu Sriwari Baduga Maharajanya ya. Banyak kisahnya dibanding Raja Pajajaran setelah Sri Baduga Maharaja itu ya. Baik zaman Surawi Sesa, zaman apa namanya Nila Kendra gitu. Sampai yang terakhirnya itu Surya Kencana gitu. Nah, itu memang kalau betulnya memang kalau untuk kerajaan Pajajaran itu memang tidak hanya identik dengan wilayah Bogor aja, lebih khususnya memang hampir seluruh kawasan Jawa Barat itu identik dengan kerajaan Pajajaran. Cuma memang kenapa kesannya itu Bogor identik dengan Pajajaran karena memang pusat pemerintahannya di sini, keratonnya di sini. Gitu. Jadi sebetulnya kalau bicara sejarah kerajaan Pajajaran itu bukan hanya untuk ya dalam arti bukan hanya untuk di wilayah Bogor aja kan tuh, berada Bogor, tapi untuk keseluruhan lah wilayah Jawa Barat. Nah, dan juga kalau bicara Pajajaran itu kan memang yang menarik itu ada satu falsafah yang dibuat oleh Sang Prabu pada saat itu ya, yang mungkin sampai sekarang itu falsafah itu masih digaungkan baik oleh para budayawan, para apa namanya yang benar-benar memegang teguh ajaran-ajaran terdahulu, yaitu falsafahnya itu ya Sile Asah, Sile Asi dan Sile Asuh itu. Nah itu gimana Om Bob? Kalau Om Bob ya kan itu pernah dengar dong nama Sile Asah, Sile Asi dan Sile Asuh. Kalau secara garis besar Sile Asah itu berarti kan saling mendukung lah, saling apa maksudnya saling membantu lah, saling membantu, ya. saling mensupport. Kalau Sile Asi itu saling menyayangi, gitu, saling menjaga, saling toleransi. Dan kalau Sile Asuh itu ya bisa dikatakan saling mengingatkan dan sebagainya. Intinya ya saling berkasih sayang lah ya, saling berkasih sayang secara umumnya seperti itu, saling berkasih sayang, saling memberikan dorongan, saling memberikan dukungan, mengingatkan apabila ada yang salah ya semacam itulah secara garis. Kira-kira gini Om Bob, ya memang kan dengan seiring waktu, seiring zaman lah, memang sebetulnya kalau misalkan khusus untuk di wilayah Bogor ini mungkin alangkah lebih baiknya diperkenalkannya itu dari masa-masa pendidikan lah. Betul. Masa-masa pendidikan untuk apalagi khususnya di apa namanya lembaga-lembaga pendidikan gitu kan, di sekolah ataupun sampai dasar sampai tinggi itu bisa digaungkan lah, diinformasikan bagaimana sosialisasikan mengenai Hari Jadi Bogor itu sendiri. Yang keduanya memang sebetulnya kan kalau mengenai itu, kalau dimisalkan banyak masyarakat yang tidak tahu atau generasi yang tidak tahu, sebetulnya bisa saja jika ingin menggerakkan semua dan juga bekerja sama dengan elemen masyarakat ataupun khususnya dari sini adalah dari pihak pemerintah gitu kan, karena kan dari pihak pemerintah sendiri kan mempunyai struktur yang jelas dari kepala daerah sampai tempat kita tinggal pun ada kepala daerah kan yang namanya RT itu kan. Seperti itu ya, mungkin jika memang bisa digerakkan dan kerjasama untuk ya menghidupkan bagaimana merayakan Hari Jadi Bogor. Sebetulnya bukan merayakan untuk ya kita senang-senang pesta pora gitu, tapi bagaimana mengingat perjalanan panjang sejarah dari Kota Bogor ini kan, seperti itu. Intinya kan kembali lagi hari jadi atau ulang tahun itu bagaimana kita untuk mengingat kembali perjalanan sejarah terdahulunya dari dahulu awal mulanya sampai hingga saat ini sudah sampai sejauh mana dan bagaimana gitu kan, reaksinya, bagaimana kepeduliannya, bagaimana pemahamannya dan untuk kedepannya seperti apa gitu. Yang unik ya dulu itu ketika kita kecil dan zaman sekolah itu ngehnya ada hari ulang tahun atau hari jadinya Kota Bogor itu karena ada event kebun raya gratis. Ya, betul. Kebun raya gratis. Jadi yang ngehnya karena itu kebun raya gratis, oke, hari ulang tahun Bogor. Cuman
tanggalnya tanggal berapa gitu, cuman ya event itu yang selalu diingat bahwa ketika hari jadinya Bogor itu ada tiket gratis untuk masuk ke Kebun Raya Bogor. Nah sama saya juga ingatnya gitu Om Bob. Jadi pada saat dulu tuh ingat Bogor mau ulang tahun itu ketika Kebun Raya gratis gitu kan di situ. Jadi masuk ke Kebun Raya gratis. Dan juga kan berapa tahun belakangan itu kan sempat setiap ulang tahun Bogor itu bisa masuk Istana Bogor, Open house Istana di Bogor. open house Istana Bogor pada Jadi saat ya itu jadi event-event aja itu aja yang kebanyakan masyarakat tahu itu ketika ulang tahun Bogor itu ada open house istana sama Kebun kebun Raya. raya gratis. Sedangkan bukan berarti tidak ada ya, tapi kebanyakan tidak tahu gitu bahwa pemerintah Kota Bogor itu mengadakan event tentang mengisi hari jadinya Kota Bogor ini. Jadi apa nih sampai tidak banyak yang tersampaikan ke bahkan keluarga Bogornya sendiri gitu. Ya mungkin kan kembali lagi mengenai sebetulnya sih sosialisasi sih ya sebetulnya gitu. Jadi artinya kan kalau untuk masyarakat sendiri atau warga baik Kota Bogor ataupun Kabupaten Bogor, ya intinya bagaimana yang mempunyai kemampuan dalam artian di sini pemerintah daerah itu untuk bisa bersosialisasi, menginformasikan dan memberi informasi sebanyak-banyaknya sampai ke lapisan bawah itu bahwasanya akan menyambut hari jadi Bogor ini gitu kan. Jadi dan juga di dalam artiannya disebutkan hari jadi Bogor ini tanggal 3 Juni kan gitu. Karena kecenderungan kan memang selama ini apa yang kita tahu tuh setiap ini tuh hari jadi Bogor aja, hari jadi Bogor, ulang tahun Bogor dengan apa namanya dengan temanya berbagai macam gitu kan, dengan slogan-slogannya ulang tahun Bogor yang sekian temanya apa, ulang tahun Bogor sekian temanya apa. Nah, cuma memang banyak yang mungkin kapan sebetulnya ulang tahun Bogor gitu kan. Dan event apa yang diadakan oleh Pemkot Kota Bogor gitu? Iya itu kan sebetulnya kalau bisa dikatakan adanya pergerakan dari setiap elemen masyarakat ataupun dari pihak terkait, tentunya pada saat setiap hari jadi Bogor itu akan terasa sekali lah kemeriahannya gitu kan. Jadi seperti akan suatu hal yang dinanti dan juga tentunya ya bisa banyak masyarakat yang ingin ikut berpartisipasi gitu kan. Ya nggak nutup kemungkinan juga ya baik di kampungnya masing-masing ya bisa juga kan bagaimana caranya untuk merayakan hari jadi Bogor ini. Itu yang saya miss itu ketika ada momen upacara seperti kebudayaan negeri lain gitu yang diacarakan di sini, bahkan di Kota Bogor dan justru di seluruh Indonesia ya, event itu bisa lebih besar, bahkan bisa sampai menutup jalan. Gitu. Sampai seharian gitu jalan merayakan event itu. Nah, kenapa itu tidak terjadi dengan perayaan Kota Bogor? Iya gitu. betul. Nah, itu kalau hanya ya sehari menutup jalan untuk memeriahkan hari jadinya Kota Bogor di Kota Bogor itu sendiri, menurut saya tidak masalah. Tidak masalah. Dengan mengadakan apa gitu yang apalagi pawai kebudayaan gitu kan. Jadi kan nah itu yang bagaimana harus dijaga kan sebetulnya. Ya, sosialisasi tanggal sekian akan diadakan acara ngumbah kujang gitu ya, ngumbah tubuh kujang dengan disampai ke RT RW lah yang memberitahu masyarakat. Masyarakat ya ikut ya berkumpul lah menghadiri itu gitu. Ya bisa dibilang memeriahkan lah. Memeriahkan jadi ada satu event besar gitu di hari jadinya Kota Bogor gitu. Jadi semakin sering itu diulang-ulang akan menimbulkan suatu kesadaran tentang Kota Bogor ini. Ya apalagi kan sekarang ini untuk yang hari jadi Bogor yang ke-541 ini yaitu kan yang dimana kalau untuk khusus Kota Bogor ya, karena kan Bogor ada kota dan kabupaten. Nah untuk khusus Kota Bogor ini kan temanya itu ya bisa dibilang temanya itu yaitu Rumawat Pusaka Kota. Ya itu. Berarti kan kalau Rumawat Pusaka Kota adalah merawat pusaka kota.
apa nih pusakanya kan gitu. Nah, ya memang kan apa dalam artian maksudnya ini yang dimaksud sampai sejauh ini sih saya belum dapat informasi ya dalam artian mengenai tema rumah pusaka kota ini yang dimaksud pusakanya ini apa kan. Kalau kita bicara pusaka kan berarti itu adalah sesuatu yang sangat berharga dan Sakral juga. sudah sakral juga dan sudah sekian lama ada kan gitu. Apakah pusaka kota ini yang dimaksud pusakanya ini adalah kotanya, Bogornya, kotanya itu sendiri ataukah apa kan gitu. Tapi isi di dalamnya atau gitu. isi di dalamnya kan seperti itu. Nah itu kan ya kembali lagi kan kalau kita bicara udah ada namanya Rumah Pusaka Kota, iya kembali lagi kan kita tidak lepas dari sejarah. Betul. Karena kan kita bicara pusaka, udah ada namanya kata pusaka adalah berarti tentunya itu adalah benda yang sangat bernilai atau bersejarah itu sendiri kan ya Om Boga. Yang jadi pertanyaan saat ini, pandangan Om Boga saat ini bagaimanakah orang-orang memahami baik warga Bogor ataupun generasi penerus mengenai sejarah Bogor ini kan gitu. Apalagi generasi sekarang gitu. Apa tanya tadi? Ya kan kalau ya yang itu tadi karena saya ngambil temanya dari Rumah Pusaka Ya, Kota. betul. Rumah Pusaka Kota ini kan saya mengambil kata tengahnya aja pusakanya. Ya pusaka itu kan biasanya identiknya adalah tentunya sejarah lah gitu ya. benda yang sangat memiliki nilai yang sangat tinggi atau bisa dikatakan sakral dan memiliki sejarah. Dalam artian kan benda bersejarah Ya. atau otomatis kan jika itu merupakan satu benda atau kan misalkan dimaksudnya ini Bogor apa namanya maksudnya ini kotanya ini adalah pusaka, berarti kan bicara mengenai bahwasanya ini adalah kota yang bersejarah, memiliki sejarah panjang. Tapi kira-kira apakah sampai sejauh ini sekarang inilah kondisi sekarang ini orang-orang banyak apa tidak sih ataukah generasi yang sekarang ini untuk memahami sejarah Bogor itu sendiri? Kalau saya ya cenderung lebih banyak yang tidak ngehnya gitu ya, lebih banyak yang tidak ngehnya, termasuk ya saya pun bagian dari itu. Bagian dari apanya nih? Bagian yang tidak terlalu ngeh Tidak dengan terlalu itu, ngeh gitu. ya. Soalnya ya kalau kita bicara mungkin pusaka Kota Bogor ya, pusaka Kota Bogor itu apa ya? Apakah Tugu Kujang gitu? Apakah kebun rayanya atau semua aset bermanfaat yang ada di Kota Bogor itu gitu kan? Itu bisa kita katakan pusaka juga kayak. Gitu. Walaupun ya nilai sejarahnya itu ya berbeda-beda gitu kalau bicara pusaka Bogor, karena ya kata pusaka itu mungkin relatif ya bagi seseorang yang mempusakakan sesuatu gitu, dari sisi nilai sejarahnya bisa berbeda-beda ya, mungkin bersejarah untuk si pemegang pusaka itu tapi tidak bersejarah untuk yang lain gitu. Tapi kalau bicara pusaka Kota Bogor berarti sesuatu yang menjadi pusaka bagi semua warga Bogor, yang nilai sejarahnya sama bagi semua warga Bogor, yang manfaatnya juga ya bisa dikatakan sama seperti itu. Dan itu saya melihat ya banyak pula yang bisa dikatakan kurang diperhatikan gitu Kang Boblo. Dengan salah satu contohnya ya yang tidak jauh dari pusat Kota Bogor ini ada satu tempat bersejarah di mana itu peninggalan masa mungkin prasejarah ya, yaitu Punden Berunak Gunung Batu. Ya, Punden Berunak Gunung Batu. Ya. Itu kan peninggalan megalitikum yang usianya sangat biasa dikatakan tua sekali ya. Dan itu rasa-rasanya kayaknya banyak yang nggak tahu juga ya. Ya, jangankan orang jauh ya, orang di sekitar pun kalau kita tanya Punden Berunak Gunung Batu mungkin banyak yang tidak tahu ya. Itu contoh kecilnya ya dari sekian banyak yang bisa dikatakan kurang diperhatikan gitu. Ya memang kalau itu memang satu Punden Berunak Gunung Batu ini kan memang posisinya di Kota Bogor ya. Maksudnya wilayah Kota Bogor. Wilayah kota itu. Maksudnya wilayah Kota Bogor. Itu ya seperti kita pernah ke sana kan. Ya, kita pernah ke sana dalam program kita yang Kilas itu sejarah. Gitu kan kita pernah.
kita bisa lihat bagaimana kondisinya kan, kondisinya seperti sangat itu. miris kita ya. Ya betul, sebetulnya sangat miris bagaimana untuk apa namanya ya perawatannya, gitu kan, pelestariannya, dan juga tentunya sosialisasi kepada apa namanya ya kepada masyarakatnya. Ya selain itu pun historikal dari punden berudak sendiri pun sulit kita gali, sulit digali. Nah, itu kan yang apa? Itu sedangkan ya mungkin bisa dikatakan pusaka juga kan gitu. Kan, itu asli kan. Itu pusaka juga, tempat bersejarah yang seharusnya alangkah baiknya kan bisa ya disosialisasikan, apalagi misalkan bisa dijadikan semacam apa namanya kunjungan dari sekolah-sekolah untuk datang ke situ untuk melakukan apa namanya melihat dari punden berundak ini peninggalan terdahulu, dan apalagi sampai historikalnya sejarahnya jelas itu kan, itu kan akan lebih baik lagi. Nah sedangkan saat ini kan memang banyak juga yang tidak tahu punden berundak Gunung Batu. Ternyata di Gunung Batu itu ada punden berundak kan gitu. Iya kan? Karena biasanya punden berundak itu kan di pegunungan-pegunungan ya, yang ini sesuatu yang sangat unik padahal ya. Unik kan. Dan kalau kita melihat bentukan dari punden berundak Gunung Batu ini, Kang Pablo, ketika kita melihat punden berundak di Cibalai sana yang memang areanya sangat luas ya, kita melihat bahwa bentukan batunya itu ya anggaplah sudah sedikit mengenal teknologi ya, karena dari batunya itu sudah mengenali bentukan di mana batu-batu itu dibentuk sedemikian rupa gitu ya, untuk membuat punden seperti itu. Sedangkan kalau yang di Gunung Batu ini dia masih berupa batu-batu utuh, batu-batu bulatan batu yang belum terbentuk gitu, yang bisa diprediksi bahwa itu usianya jauh lebih tua daripada situs punden berundak yang di Cibalai Arkadomas itu. Ini justru kalau kita melihat kondisinya ya sangat miris. Gimana ya areanya juga. Padahal di situ sudah terpampang ya, itu situs cagar budaya. Cagar budaya ya. Tapi kalau melihat di sini ya cenderung tidak terawat. Ya. Bahkan informasi kalau kita searching aja di itu sangat sedikit informasi yang disajikan gitu kan. Nah itu memang menjadi ya apa namanya menjadi tugas bersama ya, khususnya ya dalam artiannya di sini yang tentunya ya pihak-pihak terkait ya, gitu, pihak terkait untuk memberikan informasi mengenai sejarah dari punden berundak Gunung Batu ini, gitu kan. Ya intinya kan ya, punden berundak Gunung Batu ini tentunya mengenai sejarahnya pada masa siapa, seperti itu, pada keperluan apa dan tahun berapa dan sebagainya itu. Jadi bisa dipelajari dan sebagai bahwasanya di sini satu bentuk bukti bahwasanya ya dahulunya memang telah ada peradaban di sini, yang dimana ya kalau yang sama-sama kita tahu kecenderungan punden berundak itu posisinya ada di daerah-daerah pegunungan biasanya, tapi ternyata ya di tengah kota ini pun, di Bogor kota pun terdapat situs punden berundak juga. Ya, jadi gitu Bang Pablo, jadi nggak cuma di punden berundak Gunung Batu itu aja ya, jadi kebanyakan di tempat-tempat situs sejarah itu kalau kita berkunjung ke sana, yang di wilayah Bogor tentunya ya, wilayah Bogor dan Kabupaten Bogor, even di luar Bogor rata-rata seperti itu Kang. Jadi nggak ada informasi tentang daerah tersebut itu. Ini situs sejarah, tapi sejarahnya seperti apa gitu? Biasanya hanya ada pelang situs cagar budaya, dilarang memindahkan sebagian atau seluruhnya. Hanya anjuran itu dilarang untuk hukuman untuk yang merusak dan memindahkan gitu ya, atau mencuri. Tapi keterangan tentang situs itu sendiri tidak dijelaskan di itu. Itu hanya sekilas atau panjang lebar nggak ada. Berbeda kalau kita ke museum ya. Museum biasanya di setiap benda koleksi itu ada keterangannya gitu. Tapi kalau situs-situs semacam itu ya sepertinya biasanya tidak ada ya. Dan kalaupun kita bertanya ke anggaplah juru pelihara ya atau masyarakat sekitar yang dekat itu, ya kebanyakan tidak tahu informasi tentang tempat itu situs bersejarah, tapi sejarahnya kita sulit mencari informasinya di tempat itu. Ya kembali lagi tentunya kepeduliannya itu sendiri ya. Betul. Dari pihak
tentunya di sini adalah pihak-pihak terkait, apalagi yang sudah masuk kategori cagar budaya, setidaknya ada rasa rasa tanggung jawab lah, gitu kan, rasa tanggung jawab terhadap tempat tersebut. Jadi jangan pun perawatan dan sebagainya diserahkan kepada orang yang lingkungan di sekitar situ ya. Gitu kan. Jika tanpa ada dukungan gitu kan, tidak ada support dan sebagainya, ya tentunya ya seiring waktu berjalan ya tempat itu akan hilang dengan sendirinya. Bisa seperti itu. Ya, sangat disayangkan bila misalkan tempat-tempat bersejarah itu seiring waktu berjalan bisa hilang dengan sendirinya. Walaupun misalkan tempat itu tidak, ya bisa dibilang tidak fenomenal lah, tidak apa, tapi kan walau bagaimana juga itu Pusaka milik kita. pusaka milik kita, itu bukti sejarah seperti itu. Banyak di wilayah Bogor ini yang dimana itu kembali kurangnya perhatian dan perawatan itu ya. Moga-moga aja kedepannya ini akan ada perhatian lebih, perawatan lebih gitu kan, ada dukungan dari pihak-pihak terkait agar lebih tempat-tempat tersebut dijaga. Apalagi kan kalau misalkan untuk yang Bogor Kota ini kan, kalau logonya 541 itu kan ya, yang informasinya itu di angka 5 dengan angka 1-nya itu kan Gapura. Ya. Gapura yang dimana untuk museum batu tulis itu kan. Walaupun museumnya itu belum jadi, baru Gapuranya aja kan gitu. Itu ya kita apresiasi itu sebagai bentuk kepedulian dari pemerintah Kota Bogor kan. Ya semoga aja museumnya pun nggak lama-lama ya. Bisa cepat direalisasikan gitu. Jadi bukan cuma Gapuranya aja kan gitu. Karena sudah dari beberapa tahun yang lalu sekolah di situ pun sudah dipindah gitu, sudah relokasi dan dibangun Gapura, dan sekarang sampai Gapura. Sampai Gapura. Ya kalau itu sampai terrealisasi ya mungkin itu adalah museum pertama di Bogor mengenai museum sejarah perjalanan panjang dari Bogor ini sendiri ya. Museum pertama ya. Di Batu Tulis itu ya. Yang di Batu Tulis, yang berdekatan dengan prasasti Batu Tulis ya. Ya moga aja itu menjadi motivasi bagi pihak terkait yang dimana ya khususnya Kota Bogor yang dijadikan Gapura museum yang berada di Batu Tulis itu, yang rencananya akan dibangun museum itu, Gapuranya itu bisa cepat lah karena sudah dipasang di angka 5 dan angka 1-nya itu kan. Itu jadi semoga aja itu jadi motivasi biar cepat realisasi dan bisa bermanfaat baik untuk warga Bogor atau warga Bogor, apalagi untuk ya generasi yang akan datang, untuk dunia pendidikan yang bisa untuk berkunjung ke situ. Jadi bisa ketika masuk ke dalam museum itu kita bisa melihat dan serasa kita masuk terbawa suasana di masa lalu kan. Betul, seperti itu. Itu bagaimana kondisi di masa lalu, sejarah panjang dan perjalanan di Kota Bogor ini seperti itu. Nah harapan kita ya sebagai warga Bogor ya tentunya kurang lebihnya seperti itu ya. Betul. Oke baik teman-teman, tak terasa kita berdua ya Om Biom ya. Biasanya bertiga, sekarang kita berdua. Ya, kita di sini memang dalam rangka untuk menyambut Hari Jadi Bogor, makanya kita lebih banyak mengulas mengenai baik sejarah Kota Bogor sendiri ataupun situasi dan kondisi baik di Bogor Kota dan Kabupaten ini dan tempat-tempat negaranya, apalagi kan ya kita tadi bisa mengulas secara pusakanya itu, tentunya pusaka ini adalah sesuatu yang bernilai dan sangat berharga sekali yang harus sama-sama dirawat dan dijaga. Ya tentunya dirawat dan dijaga ini bukan hanya tugas hanya segelintir orang, tapi tugas dan kepedulian kita bersama sebagai warga Bogor. Yang semoga aja ke depannya ini Bogor ini bisa lebih baik lagi, bisa lebih maju lagi, dan juga khususnya mengenai sejarah dan budaya Bogor sendiri itu lebih dikenal dari berbagai kalangan. Jadi sehingga tidak lupa akan sejarah masa lalu di Bogor. Bukan berarti kita kembali ke masa lalu, tapi kita mempelajari sejarah Bogor, kita mempelajari sejarah masa lalu, tentunya kita bisa mempelajari sejarah kehidupan yang fungsinya itu tentunya pada saat kondisi yang sekarang dan yang akan datang. Seperti itu ya harapan kami tentunya di Hari Jadi Bogor yang ke-541 ke depannya, semoga aja Bogor akan lebih baik lagi, lebih sukses dan lebih maju lagi.
Ya teman-teman, saya pun mengingatkan pada teman-teman semua untuk selalu mensupport channel kami, ya tentunya seperti biasa ya Om Bob ya, gitu. Dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Silakan sampaikan komentar di setiap video yang kami tayangkan. Ataupun ingin menyampaikan saran, kritik, ataupun pesan apapun itu secara khusus, bisa melalui DM di akun Instagram kami yaitu YaTV Channel. Oke, lebih kurangnya kami mohon maaf. Ya, bila mana ada salah-salah kata pun kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi.